Yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa kembali dengan sumber artikel media Rohani Parakletos. Untuk pembacaan artikel rohani pada saat ini dengan judul Khotbah di atas Bukit Par 13, Serigala Berbulu Domba, bagian 2. Tumbuhan yang baik, yang akan menghasilkan buah, yang akan dipelihara dan dirawat dengan baik. Seseorang yang menjadi pengikut Kristus digambarkan sebagai pohon yang menghasilkan buah dan pohon yang tidak menghasilkan buah. Mereka yang tidak menghasilkan buah ditebang dan dimasukkan ke dalam api. Dibuang di dalam api jangan selalu berkonotasi sesuatu yang berhubungan dengan eskatologis atau neraka, namun harus berkenaan dengan derita yang diakibatkan persoalan-persoalan hidup yang bersumber dari individualisme dan kemalasan bekerja. Sebelum ada pengadilan Allah, harus menghadapi pengadilan masyarakat, atau tidak menutup kemungkinan pengadilan negara. Mengapa demikian? Sebagai pohon, kalau berbuah yang tidak baik atau tidak berbuah sama sekali, pandangan orang lain akan negatif. Apabila masyarakat sudah menstigma yang negatif, untuk memulihkannya sangat sulit. Untuk itu, menguasai pikiran, perkataan, dan perbuatan sangat penting supaya tidak mengulang perbuatan yang sama lagi. Konsekuensi dari menafikan hidup, suam-suam kuku, ketidakkonsistenan, dan orang yang tidak mampu menjaga tanggung jawab yang diberikan berupa karunia. Seseorang yang demikian tentunya tidak akan mendapatkan tempat di dalam masyarakat, apalagi di hadapan Allah, karena kualitas hidup kita saat ini adalah cermin kehidupan yang akan datang. Banyak orang kalau ditanya nama presiden, jawabnya benar. Kalau ditanya kamu mengenal dan bersahabat dengan Presiden Republik Indonesia, jawabnya tidak mengenal. Pengikut Kristus itu bukan hanya menyangkut kehidupan teologis, tetapi juga sosiologis, antropologis, ekonomi, dan politik, serta kehidupan yang lainnya. Semua itu bertujuan untuk apa dan untuk siapa, serta demi kepentingan siapa. Seperti yang dikatakan firman Tuhan, aku tidak mengenal kamu, nyala engkau dari hadapanku. Hal ini berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya dari perikop ini. Karakter manusia yang digambarkan seperti serigala berbulu domba, dan hidup pengikut Kristus yang tidak berbuah, sekalipun berseru-seru Tuhan, Tuhan, berbuat demi namaku, mengusir setan demi namaku, tapi hati dan pikiran, ucapan serta tindakannya tidak menyatu jelas. Tuhan tidak mengenalnya karena gaya hidup kita penuh dengan kemunafikan, tipu daya, dan kepura-puraan. Motivasi berseru-seru Tuhan, Tuhan supaya dilihat orang dan menilai kita orang yang rohani dan hidup penuh kesalehan. Apabila kita melakukan mukjizat, mengusir setan, bernubuat demi namanya, hanya untuk kemuliaan dan kemasyhuran diri sendiri, jangan menjual belikan panggilan pelayanan dari Tuhan dan kemuliaannya demi kepentingan pribadi kita sendiri. Berperilaku seolah-olah mengenal, padahal kenyataannya belum mengenal. Dalam tatanan kehidupan sering terkacaukan dengan kata mengenal dan kata mengetahui. Kalau kita mengenal seseorang, pasti kita mengetahuinya, tetapi kita mengetahui seseorang tersebut tetapi belum tentu mengenal kehidupannya.
Begitu juga dengan tata kehidupan iman kita kepada Kristus. Contoh, iblis itu mengetahui bahwa Kristus itu adalah anak Allah yang diutus untuk menolong umatnya di bumi ini. Apa setan mengenal kehidupan Kristus dan percaya kepadanya? Semua orang boleh tahu siapa Kristus, namun tidak semua mau mengenal Kristus dan menyerahkan hidup dan mengikuti Dia, sehingga kita mau seperti dirinya. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus di dalam aku. Amin dan